Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum tentang rangkaian seri menggunakan multimeter, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah alat-alat ukur fisika. Sebelum kami memulai praktikumnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novita Zuraida dan beberapa rekan saya yaitu Saya Nobel Arta Zaluku. Saya Halimatun Sadia. Saya Mustaqil Jana. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai praktikumnya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar tanpa adanya percabangan. Nah, pada rangkaian ini, kita akan menggunakan multimeter untuk mengukurnya, di mana bagian-bagian dari multimeter adalah skala, positif terminal, lubang kutub negatif, range selector switch, lubang kutub positif, zero ohm adjust knob, zero adjust screw, dan jarum penunjuk. Alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam praktikum ini adalah multimeter, project board, catu daya, kabel prob positif dan negatif, capit buaya positif dan negatif, dan bahan yang kita gunakan adalah resistor. Nah, sebelum kita ke prakteknya, kita terlebih dahulu menghitung secara teori dari nilai resistor. Sini ada dua resistor. Nah, yang pertama resistor di mana ada 4 gelang. Di sini ada warnanya. Di sini ada warna coklat, hijau, merah, dan emas. Di gelang ketiga itu nanti dikali 10. Nilai dari coklat ini adalah 1, nilai dari hijau adalah 5, nilai dari merah 2, maka 10 pangkat 2, dan nilai emasnya itu 5%. Jadi hasil dari nilai resistor 1 ini adalah 1500 tambah kurang 5%. Nah, sekarang kita masuk pada resistor kedua. Seperti yang pertama tadi, kita lihat dulu warna gelangnya. Di sini ada 4 gelang juga. Yang pertama warna hijau, yang nilainya 5, dan yang gelang keduanya biru, yang nilainya 6, dan gelang ketiga itu coklat, yang nilainya 10 pangkat 1, dan yang ekornya itu emas 5%. Nah, hasil dari resistor ini adalah 560 tambah kurang 5%. Saya Halimatun Sadia. Saya di sini akan membahas tentang kalibrasi multimeter. Gunanya untuk mengetahui multimeter tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Pertama-tama kita siapkan prob positif dan prob negatif dan juga multimeter yang akan kita kalibrasi. Lalu prob positif dan prob negatif kita hubungkan ke lubang positif dan negatif multimeter. Setelah itu putar range selector switch ke pengalih 10 ohm. Setelah itu kita hubungkan prob positif dan negatif. Jika jarum penunjuk tidak pas di angka 0, kita putar zero ohm adjust knob sampai jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Setelah itu multimeter siap untuk digunakan. Perkenalkan, nama saya Nobel Arta Zaluku yang akan membahas tentang mengukur hambatan pada resistor. Pertama-tama, susunlah rangkaian dalam bentuk rangkaian seri, di mana letakkan resistor 1 dan resistor 2 di atas papan project board. Setelah itu, untuk mengukur hambatannya, kita putarlah saklar pemilihnya pada pengalih 100 untuk resistor 1. Nah, setelah itu hubungkanlah positif multimeter ke kaki 1 resistor 1 dan negatif multimeter ke kaki 2 resistor 1, dan lihatlah di nilainya dari papan skalar berdasarkan jarum yang ditunjukkan di atas skala tersebut, di mana rumus untuk melihat nilainya SYD dikali range. Lihatlah berapa nilainya. Nah, sekarang kita menghitung resistor 2, hambatan kedua.
di mana putarlah selektor saklar pemilih ke pengalih 10. Hubungkanlah positif multimeter ke kaki 1 resistor 2 dan negatif multimeter ke kaki 2 resistor 2, dan lihatlah berapa nilainya di papan skala. Nah, setelah itu kita mengukur hambatan total atau R total dari kedua resistor tersebut. Ubahlah saklar pemilih ke pengalih 100 ohm. Setelah itu hubungkanlah positif multimeter ke kaki 1 resistor 1 dan negatif multimeter ke kaki 2 resistor 2, dan lihatlah hasilnya. Jika hasilnya ke 0, sekian, maka ubahlah pengalinya ke pengalih 1000. Putarlah saklar pemilih ke pengalih 1000 ohm. Nah, setelah itu hubungkanlah positif multimeter dan negatif multimeter. Lihatlah berapa nilainya pada papan skala. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai hambatan pada setiap resistor, di mana kita akan menghitung baik dari secara teori dan praktek. Secara teori, resistor 1 terdiri dari gelang coklat, hijau, merah, emas, di mana nilai coklat adalah 1 dan hijau adalah 5 dan merah adalah 10 pangkat 2 dan emasnya adalah 5%. Maka nilainya adalah 1500 kurang lebih 5% ohm. Itulah nilai dari resistor 1 atau hambatan pertama. Yang untuk resistor kedua, di mana ada gelang warna hijau, biru, coklat, dan emas, di mana nilai dari hijau adalah 5, biru adalah 6, dan coklat adalah 10 pangkat 1, dan emasnya adalah 5%. Maka nilainya adalah 560 kurang lebih 5% ohm. Nah, untuk R totalnya yaitu R1 ditambah R2. R1 nya sama dengan 1500 ditambah 560 sama dengan 2060 ohm. Nah, setelah kita menghitung secara teori, sekarang kita menghitung secara praktek, di mana untuk menghitung nilai praktek yaitu rumusnya SYD kali range, di mana resistor 1 yang telah kita dapat range-nya adalah SYD-nya adalah 14 dikali range-nya adalah 100, jadi 14 kali 100 1400 ohm. Dan untuk R2 atau resistor kedua, di mana SYD-nya 50 dan range-nya adalah 10 ohm, maka 50 dikali 10 adalah 500 ohm. Dan untuk R totalnya adalah 1,8 dikali 1000, jadi nilainya adalah 1800 ohm. Nah, karena nilai resistor 1 dan resistor 2 pada teori berbeda nilainya pada praktek nilai resistor 1 dan resistor 2. Oleh sebab itu, kita akan mencari persentase kesalahan atau errornya si resistor ini. Nah, sekarang kita akan menghitung persentase error atau kesalahan pada resistor 1 dan resistor 2, di mana rumusnya teori dikurang praktek bagi teori dikali 100%. Nah, nilai teori resistor 1 tadi adalah 1500 dikurang praktek R1 yaitu 1400 dibagi nilai teori R1 1500, maka itu dalam bentuk mutlak, maka nilainya adalah 0,06. Nilai mutlak itu selalu positif, maka 0,06 dikali 100% sama dengan
6%. Nah, itulah nilai dari resistor pertama dari kesalahan errornya. Untuk resistor kedua, kesalahan errornya itu sama juga rumusnya, teori dikurang praktek. Bagi teori, nilai mutlak dikali 100% sama dengan nilai teori dari resistor 2 adalah 560 dikurang 500 dibagi 560, nilai dari teori resistor 2. Nilai mutlak dikali 100%, maka hasilnya adalah ini 0,10 dikali 100%. Karena nilai mutlak adalah selalu positif, maka hasilnya adalah 0,10 dikali 100% adalah 10%. Jadi itulah nilai kesalahan error pada resistor 1 dan resistor 2. Halo, nama saya Miftahul Jana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran tegangan pada rangkaian seri. Baiklah, sebelum mulai praktikum, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama ada capit buaya, multimeter dengan prob, papan projek dengan resistor, dan catu daya. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian mengukur tegangan pada rangkaian seri dengan menghubungkan capit buaya negatif ke negatif catu daya dan kaki 2 resistor 2. Selanjutnya, hubungkan capit buaya positif ke kaki 1 resistor 1 dan ke positif dari catu daya. Setelah itu, kita colokkan catu daya ke sumber tegangan, lalu tekan tombol on dan putar ke 3 volt. Lalu putar range pada multimeter ke 10 DC volt. Untuk mengukur tegangan pada resistor 1, hubungkan prob positif pada kaki 1 resistor 1 dan prob negatif pada kaki 2 resistor 1. Lalu, hitunglah hasil pengukuran yang telah ditunjukkan pada papan multimeter. Selanjutnya, mengukur tegangan pada resistor 2 dengan cara menghubungkan prob positif pada kaki 1 resistor 2 dan prob negatif pada kaki 2 resistor 2. Lalu, hitunglah hasil pengukurannya. Dan untuk menghitung tegangan total, caranya hubungkan prob positif dengan kaki 1 resistor 1 dan prob negatifnya pada kaki 2 resistor 2. Setelah itu, ukurlah hasil yang ditunjukkan pada papan multimeter. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan sumber tegangan catu daya yaitu 6 volt. Caranya tetap sama untuk menghitung tegangan pada resistor 1 dengan menghubungkan prob positif pada kaki 1 resistor 1 dan prob negatif pada kaki 2 resistor 1. Menghubung tegangan pada resistor 2 dengan menghubungkan prob positif pada kaki 1, prob negatif pada kaki 2 resistor 2. Dan untuk totalnya, hubungkan prob positif pada kaki 1, resistor 1 dan prob negatif pada kaki 2 resistor 2. Lalu hitunglah hasil pengukurannya. Selanjutnya, kita akan menghitung hasil dari pengukuran tegangan pada rangkaian seri dengan sumber tegangan yang kita ambil yaitu 3 volt. 3 volt ini merupakan nilai teori. Untuk mencari nilai praktek, kita menggunakan rumus SYD atau skala yang ditunjuk dikali range per SM. Pada tegangan yang pertama, SYD yang didapat adalah 2,2 dikali range-nya yaitu 10, SM-nya yaitu 10. Jadi hasilnya 2,2 volt. Pada tegangan yang kedua, didapatkan SYD-nya 0,8 dikali range-nya 10 dibagi skala maksimumnya yaitu 10, maka hasilnya adalah 0,8 volt. Pada tegangan total, SYD-nya adalah 3, range-nya 10 dibagi dengan skala maksimum yaitu 10, maka hasil yang didapatkan adalah 3 volt. Selanjutnya kita akan menghitung presentasi kesalahannya di mana rumusnya adalah nilai teori dikurangi dengan nilai praktek
per nilai teori dikali 100%. Dimana kita setelah mendapatkan nilai teorinya tadi yaitu 3 volt, jadi kita buat di sini 3 dikurang nilai prakteknya yaitu 3 volt dikurangi 3 dibagi dengan 3 dan dikali dengan 100%. Maka hasil dari presentasi kesalahannya adalah 0%. Selanjutnya kita akan menghitung hasil pengukuran tegangan dengan sumber tegangan pada catu daya yaitu 6 volt. 6 volt merupakan nilai teori. Untuk mencari nilai praktek, kita tetap menggunakan rumus yang sama di mana SYD dikali range per SM. Pada resistor 1 didapatkan SYD-nya yaitu 4,4, range-nya adalah 10, SM-nya yaitu 10, maka hasilnya adalah 4,4 volt. Pada tegangan yang kedua, SYD-nya yaitu 1,6, range-nya adalah 10, skala maksimumnya yaitu 10, maka didapatkan hasilnya yaitu 1,6 volt. Untuk tegangan total, SYD-nya 6, range-nya 10, 6 kali 10, 60 dibagi dengan SM-nya yaitu 10, maka hasilnya adalah 6 volt. Setelah kita dapatkan hasil dari nilai teori dengan nilai praktek, maka kita mencari presentasi kesalahannya dengan rumus nilai teori dikurangi nilai praktek per nilai teori dikali 100%. Di mana teorinya adalah 6, kita buat 6 dikurang dengan 6 dibagi dengan nilai teorinya yaitu 6 dan dikali 100%. Maka didapatkanlah presentasi kesalahannya yaitu 0%. Halo, nama saya Novita Zuraida. Di sini saya akan membahas tentang kuat arus pada rangkaian seri. Pertama, siapkan capit buaya, positif dan negatif, multimeter yang sudah dikalibrasi, catu daya, dan resistor yang disusun secara seri. Lalu hubungkan capit buaya negatif ke negatif catu daya, dan hubungkan ke kaki 2 resistor 2. Selanjutnya, hubungkan positif capit buaya ke positif catu daya, dan hubungkan ke prob positif multimeter. Langkah selanjutnya, kita putar rank selector switch ke DCMA ke pengali 2,5. Seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian seri memiliki kuat arus yang sama antara kuat arus total sama dengan kuat arus 1 sama dengan kuat arus 2. Lalu, kita gunakan sumber tegangan catu daya sebesar 3 volt. Setelah itu, letakkan prob negatif multimeter ke kaki 1 resistor 1. Lalu, hitung kuat arusnya. Langkah selanjutnya, kita menggunakan sumber tegangan catu daya sebesar 9 volt. Lalu, pada multimeter kita menggunakan pengali 0,25 di DCMA. Lalu, untuk prob negatif multimeter kita hubungkan ke kaki 1 resistor 1. Maka, jarum penunjuk akan bergerak dan kita bisa menghitung kuat arusnya. Selanjutnya kita hitung kuat arus secara teori dan praktek. Perlu kita ingat bahwa kuat arus total itu sama dengan kuat arus 1 sama dengan kuat arus 2. Jadi kita hanya mencari kuat arus total. Kuat arus total secara teori dapat dicari dengan tegangan total secara praktek dibagi dengan hambatan total secara praktek, yaitu 3 dibagi dengan 1800, maka hasilnya 0,0016 ampere. Lalu, ampere kita ubah ke miliampere dikali 1000, maka kuat arus total sama dengan 1,6 miliampere. Selanjutnya, kita mencari kuat arus secara praktek. Kuat arus secara praktek dapat kita temukan ataupun kita cari dengan SYD dikali range per skala maksimum. 2,5 dikali 5,2 dibagi dengan 10, maka didapatlah hasil yaitu 1,3 miliampere. Selanjutnya kita mencari persentase kesalahannya dengan rumus tanda mutlak teori dikurang praktek per teori dikali 100%. Kita ketahui
Kuat arus teori adalah 1,6 dan kuat arus praktek adalah 1,3. Maka 1,6 dikurang dengan 1,3 dibagi dengan 1,6 dikali dengan 100%. Maka didapatlah hasil 18,75%. Selanjutnya kita menggunakan sumber tegangan 9 volt. Untuk I total secara teori kita dapat mencarinya dengan tegangan total secara praktek dibagi dengan hambatan total secara praktek, yaitu 9 dibagi 1800. Hasilnya adalah 0,005 ampere. Lalu ampere kita ubah ke miliampere, kita kali dengan 1000, maka hasilnya adalah 5 miliampere. Selanjutnya kita menghitung kuat arus secara praktek, yaitu kuat arus total sama dengan SCD dikali range per SM. 0,25 dikali 1,6 dibagi 10, maka hasilnya adalah 0,04 miliampere. Lalu kita mencari persentase errornya, di mana rumusnya adalah tanda mutlak teori dikurang praktek per teori dikali 100%. Teorinya adalah 5 mA dan prakteknya adalah 0,04 mA. Maka 5 dikurang 0,04 dibagi dengan 5 dikali 100%. Maka didapatlah hasil 99,2%.